selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, bahkan hari berganti hari. Kasih setianya selalu baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita boleh melewati hari lepas hari, bahkan sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan di saat-saat ini, di tengah-tengah keadaan situasi dunia yang semakin hari tidak menentu, kita butuh kekuatan untuk melangkah, untuk menjalani kehidupan ini. Sebab itu kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan menerangi setiap jalan hidup kita. Karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Mari buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hati menjadi tanah yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat pujian yang berkata, kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kasih setiamu dalam hidup kami mencari kasih sejati.
Bapa dalam surga, kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Sampai kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau hadir, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biar kami dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan, supaya apapun yang terjadi, apapun yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini, maka kami punya firman yang memberikan kehidupan, kami punya firman yang memberikan kekuatan, kami punya firman memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang berbicara berkata-kata di dalam pengurapan yang daripada Tuhan saja, sehingga siapapun yang mendengar, baik ada di ruangan ini, lewat media sosial yang ada, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Intipan setan kuasa kegelapan kami akan kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau pergi, tinggalkan setiap hati kami, setiap pikiran kami, dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan membekali dan memberkati kami dengan berkat-berkat kebebasan, ketenangan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Sehingga penuh sukacita kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Allah pada minggu yang kemarin. Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan, menghadirkan mujizat di tengah-tengah masalah yang terjadi. Nah, kita telah melihat minggu yang lalu bagaimana seorang istri nabi yang ketika suaminya dipanggil Tuhan, dia berhadapan dengan persoalan, dia berhadapan dengan masalah yang besar, yang sulit bagi dia untuk dia selesaikan. Tetapi cara yang pertama, dia datang ke alamat yang tepat. Dia datang mencari Tuhan lewat Nabi Elisa. Dia menemukan jawaban di sana. Dan ketika firman Allah disampaikan kepada dia, ketika Elisa menyampaikan sesuatu yang harus dia lakukan, maka dia percaya perkataan hamba Tuhan tersebut dan dia melakukannya dan dia mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah persoalannya. Nah, bagian yang lain yang kita akan lihat pada pagi hari ini, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 22 ayat sampai 24, firman Allah berkata, ada satu peristiwa di sana. Ada seorang bapak yang anaknya mengalami keadaan yang sangat menderita. Anaknya dirasuk oleh roh jahat, sehingga anak itu mengalami kegoncangan yang sangat luar biasa, di mana roh setan itu menyeret, menggoncang-goncangkan dia, membanting-banting dia, sehingga nyaris anak ini binasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika murid-murid datang untuk mendoakan, maka anak ini tidak dapat terbebas dari roh jahat. Anak ini tetap dikuasai oleh roh jahat. Dan dia bertemu dengan Yesus. Lalu dia datang kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus supaya Yesus menolong, supaya Yesus memberkati, sehingga anaknya yang kerasukan roh setan, roh jahat, dapat dibebaskan, terlepas, sehingga anak ini tidak menderita lagi oleh karena dirasuk oleh roh jahat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-22 sampai 4, firman Allah berbunyi seperti, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, sekiranya engkau dapat melakukan sesuatu, sekiranya engkau dapat berbuat sesuatu supaya anakku ini terlepas dari penderitaan, dia terlepas dari ikatan dari roh jahat tersebut, supaya roh jahat yang kadang-kala menyeret dia, membanting-banting dia, yang dapat membinasakan dan berusaha membinasakannya, sekarang terlepas dan anak ini dapat hidup dengan normal. Lalu Yesus berkata kepada bapak ini, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayah
ini dia bangkit dari ketidakpercayaannya. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku, orang yang tidak percaya ini, supaya aku dapat percaya dan dapat melihat mujizat Tuhan, dapat melihat pertolongan Tuhan, dapat menghadirkan kuasa kelepasan bagi anak saya. Dan ayat-ayat selanjutnya firman Allah mencatat bahwa akhirnya anak ini bebas, akhirnya anak ini terlepas dari jerat, dari ikatan setan, dari ikatan kuasa kegelapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ketika kita percaya, ketika kita datang kepada Yesus, dan ketika kita percaya, maka kekuatan roh setan sekalipun dapat terlepas di dalam kehidupan kita. Karena kata Yesus, bagi orang percaya, bagi orang benar, tidak ada yang mustahil. Saudara, seberat apapun ikatan yang mengikat kita, bukan sekedar ikatan dunia secara materi, tetapi yang lebih lagi dari itu, ikatan setan, ikatan roh jahat, sebesar sekuat apapun roh jahat, roh setan mengikat kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita dapat menghadirkan mujizat sehingga kita bisa terbebas dari ikatan yang sangat menyiksa kita. Dan begitu banyak orang hari-hari ini tersiksa oleh karena keadaan, oleh karena situasi. Tapi saya mau katakan, percaya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka mujizat datang, mujizat hadir di tengah-tengah kehidupan, mujizat hadir di tengah-tengah persoalan, mujizat hadir di tengah-tengah masalah. Dia melepaskan kita, dia memberikan pertolongan kepada kita. Yang berikut yang saya akan memberikan contoh kepada kita, bagaimana kita bisa menghadirkan mujizat di tengah-tengah kehidupan kita yang terlilit dengan persoalan masalah yang besar. Kalau saudara membuka di dalam Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28, kita menemukan bagaimana seorang ibu, kalau tadi seorang bapak, saudara, pentingnya orang tua untuk anak-anak. Orang tua merasa sakit, merasa sedih ketika melihat anak-anak mereka menghadapi masalah. Sekarang seorang ibu yang dimana anaknya menderita sakit ayat, dia mengalami suatu keadaan yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dia tiba-tiba dia jatuh. Dia tiba-tiba dia mengalami keadaan yang buruk dalam kehidupannya. Dia tidak tahu bahaya kapan pun terjadi. Di tempat yang berbahaya itu bisa terjadi. Dan ibu ini merasa sangat tersiksa. Dia merasa sangat menderita dengan melihat keadaan anaknya. Dia datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah anakku, Tuhan lepaskanlah anakku dari penyakit, Tuhan lepaskanlah anakku dari persoalan, Tuhan lepaskan dia dari masalah yang besar, masalah yang rumit ini. Saudara, dalam ayat 22 mulai, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, yang mengitu kitab dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara melihat betapa sulit. Dalam perikop ini berkata, anak itu mengalami keadaan yang luar biasa, menderita, dia dirasuk oleh setan. Bahkan di bagian yang lain dikatakan dia mengalami lewat setan memakai penyakit untuk membuat anak ini menderita. Dan ibu ini merasa butuh pertolongan, merasa butuh mujizat, merasa butuh Yesus di dalam kehidupannya. Dan dia datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Saudara, yang dilakukan oleh perempuan ini ada beberapa hal. Dia berseru kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita penting berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini penting kita datang, kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, sebesar apapun beban yang engkau pikul, datang dan berseru kepada Tuhan. Saudara, ketika kita datang berseru kepada Tuhan, tidak serta-merta kita akan melihat jawaban daripada Tuhan. Tidak serta-merta kita langsung mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Kita melihat perempuan ini, ketika dia berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia belum mendapatkan apa-apa. Bukankah banyak kali kehidupan orang percaya, ketika ada masalah, ketika berseru kepada Tuhan, langsung berharap saat berseru mendapatkan jawaban. Perempuan ini bukan saja dia belum mendapatkan jawaban, tapi dia mendapatkan jawaban yang sangat menyakitkan. Dia mendapatkan keadaan yang sangat tidak baik bagi murid-murid Yesus. Dia disuruh pergi, dia disuruh diam. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap berseru kepada Tuhan untuk menghadirkan mujizat. Saudara tidak boleh menyerah untuk menghadirkan mujizat di tengah-tengah masalah. Kita tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Perempuan ini dia tidak menyerah. Dia tetap berseru. Ketika murid-murid berkata, pergi kamu berisik, bikin gaduh saja, dia tidak menyerah. Dan bahkan ketika Yesus berkata tidak patut memberikan roti tuannya kepada anjing, dia pun tidak kecewa. Dia berkata, baiklah Tuhan. Tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara melihat, kadang-kadang tekanan yang kita hadapi ketika kita datang berseru kepada Tuhan, ketika kita datang memohon kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita baru sekali memohon, kita putus asa, kita tinggalkan Tuhan. Baru beberapa saat kita berdoa kepada Tuhan, kita merasa Tuhan jauh dari kita, Tuhan tidak mendengar doa kita, kita putus asa, kita kecewa, dan kita tinggalkan Tuhan. Saudara, perempuan ini, dia mendapatkan jawaban yang sangat menyakitkan. Dia dapat jawaban yang sangat mengecewakan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tetap meminta kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, kegigihannya, kekuatannya untuk datang percaya, menghampiri Tuhan, memohon kepada Tuhan, melahirkan mujizat di tengah-tengah persoalan. Dan firman Allah mencatat, maka seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak menyerah. Menyakitkan sekali, tetapi dia tidak menyerah. Berat sekali, tetapi dia tidak menyerah. Mendapat tekanan yang luar biasa, tapi dia tidak menyerah. Mendapat goncangan yang hebat, dia tidak menyerah. Terkadang kita hanya hal kecil membuat kita menyerah. Berapa banyak orang percaya yang tinggalkan Tuhan hanya karena persoalan yang kecil-kecil. Berapa banyak orang yang tinggalkan persekutuan hanya karena persoalan yang kecil-kecil. Berapa banyak orang yang tidak mau berdoa karena persoalan yang kecil-kecil. Berapa banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak percaya lagi kepada firman Tuhan hanya karena persoalan yang kecil-kecil, karena ada ketersinggungan dan lain sebagainya. Saya mau katakan, kalau mau tersinggung, wanita ini yang seharusnya merasa sangat terhina, sangat tersinggung dengan perkataan murid-murid, dengan perkataan Yesus, tetapi dia tidak menyerah. Dia datang dan terus berharap kepada Tuhan, dan akhirnya mujizat terjadi. Lahir mujizat di tengah-tengah persoalan. Dia dapat mendatangkan mujizat di tengah-tengah pergumulannya. Anaknya dibebaskan, anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Yang berikut saudara, kita melihat di dalam Matius pasal 8 ayat 6 sampai 8. Firman Allah berkata, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan pembacaan selanjutnya firman Allah berkata, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini seorang perwira, aku punya bawahan. Ketika aku perintahkan bawahanku untuk bekerja, pergi, melakukan sesuatu, maka bawahanku itu akan tunduk.
Tuhan, hanya dengan perkataanmu saja dari tempat ini, dari tempat yang jauh, maka penyakit dari hambaku itu pasti sembuh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tadi perempuan Yesus berkata tidak layak, tapi sekarang berbeda. Tuhan katakan aku akan pergi menyembuhkan. Yesus langsung merespon apa yang diinginkan oleh seorang perwira ini, seorang tentara yang dimana ada hambanya yang sakit. Apa yang kita akan pelajari di sini, saudara? Yang kita akan melihat pertama, bahwa perwira ini mengakui otoritas Tuhan. Saudara, dia menggambarkan dia seorang perwira yang punya otoritas, yang dapat memerintahkan anak buahnya untuk bekerja. Maka anak buahnya akan mendengar dan melakukannya. Dan dia melihat otoritas yang lebih ada pada Yesus. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Aku tidak layak untuk menyambut Engkau di rumahku. Tetapi Tuhan, dari tempat ini pun, ketika Engkau berkata, ketika Engkau mengucapkan suatu perkataan untuk kesembuhan dari hambaku, maka pasti akan sembuh. Yesus, dia tahu berkuasa. Sehingga dari manapun Yesus berbicara, dari manapun Yesus mengeluarkan perkataan, pasti itu akan terjadi. Saudara, seorang tentara sekalipun jarak jauh, dia angkat telepon dan dia berbicara kepada anak buahnya yang mungkin jauh sekali, jam-jam untuk jarak tempuhnya, berada di satu daerah yang lain. Tetapi ketika dia memerintahkan, ketika dia melakukan satu perintah, perkataan tugas di sana, maka anak buahnya akan mengikutinya, melaksanakan apa yang diperintahkan. Saudara, Yesus punya otoritas untuk melakukan mujizat. Yesus punya otoritas untuk melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Yang berikut yang kita dapat dari perwira ini, bahwa Yesus itu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Saudara yang saya kasih Tuhan, terkadang kita dalam kehidupan kita, Tuhan hadirlah Engkau di tempat ini, Tuhan hadirlah Engkau dalam hati saya. Saudara, ketika kita merasakan seperti Tuhan tidak hadir, kita mulai kecewa. Waduh, kalau begitu Tuhan tidak akan menolong saya. Kalau begitu saya akan celaka. Kalau begitu saya akan binasa dan lain sebagainya. Saya mau katakan, saudara, dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadapi masalah dan pergumulan, saya mau katakan, Yesus tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Yesus tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dia dapat melakukan, dia bisa melakukan mujizat, dan mujizat terjadi. Dia bisa menolong engkau, dia bisa melakukan hal yang besar dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, saya tidak tahu persoalan apa, penyakit yang saudara alami. Apakah penyakit itu dalam kehidupan ekonomi, apakah penyakit itu secara tubuh saudara mengalami, atau penyakit itu yang mengganggu jiwa saudara, ketenangan saudara, atau penyakit yang mengganggu roh saudara. Saya mau katakan, hadirkan Yesus. Percaya, maka Yesus hadir, mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami kebebasan, pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Hari-hari ini kita butuh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia, untuk hadir di tengah-tengah gereja, supaya ada mujizat Tuhan di sana. Ketika mujizat Tuhan terjadi, dunia akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah benar-benar Tuhan yang melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat dunia pun seperti kebingungan, dunia pun seperti kehilangan kekuatan, dunia seperti kehilangan akal untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dari persoalan kesehatan, dia merembet kepada persoalan ekonomi, merembet kepada persoalan politik, dan terus bergerak. Tapi saya mau katakan, di dalam Yesus tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan mampu membela kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita akan selamat. Hanya dekat Allah kita akan melihat mujizat. Kita nyanyikan pujian ini, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan datang di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan ada, dan Tuhan mau memberkati kita. Oh,